Selamat pagi, siang, sore, malam untuk anak-anak DKV 3. Kemarin kita sudah masuk ke wilayah UI UX, User Interface, User Experience, dan pengenalannya selama minggu kemarin. Untuk minggu ini merupakan minggu UI UX, jadi saya akan mengadakan acara mengundang alumni Unindra yang sekarang bekerja di UI UX, dan kalian bisa daftar melalui link yang akan saya bagi di kelas nanti. Syaratnya adalah kalian harus mengirimkan calon project UI UX yang kalian garap ke link yang akan saya berikan. Nah, untuk melanjutkan materi kemarin dari awalan sebagai apa itu user interface, user experience, mungkin dari kalian juga sudah banyak yang tahu dan sudah melakukan itu secara langsung maupun tidak langsung. Saya memberikan workflow-nya atau cara kerja, alur kerja lebih tepatnya, bukan cara kerja ya. Alur kerjanya gimana sih? Jadi yang pertama itu pasti research yang itu sudah kalian lakukan kemarin. Kalian cari UMKM, kemudian kalian juga mencari brandnya seperti apa, menganalisis UMKM-nya dan lain sebagainya. Kemudian itu akan menjadi senjata kalian untuk nantinya membuat arsitektur informasi. Kalau kalian bisa lihat apa namanya, ini hampir sama dengan sitemap web. Jadi sitemap ini biasanya berisi titik-titik informasi apa yang ingin diselesaikan. Jadi kayak gini, ini sitemap. Nah, bisa juga berbentuknya kayak gini. Situsnya akan mengarah kemana sih? Kan gitu kan. Nah, arsitektur informasi ini merupakan tulang punggung untuk konten website dan menyediakan konten navigasi. Ingat, UI UX itu tidak hanya apa namanya yang ada di smartphone hari ini. Dulu UI UX itu sebenarnya dasarnya dari pemrograman, dari web, dari internet pertama kali sebenarnya. Baru ada penjurusan tentang apa itu user interface, apa itu user experience. Tapi pada dasarnya mereka memiliki dasar atau memiliki arsitektur yang cukup kompleks. Kompleks dalam artian ketika kita mengarah ke sini akan memunculkan ini. Ketika kita mau mengklik ini akan muncul ini. Secara konseptual, ketika saya ingin menceritakan pengalaman tentang rasa sakit di rumah sakit, maka saya bisa mengklik atau memanggil bagian ini dan lain sebagainya. Nah, arsitektur informasi ini itu akan membantu pengguna untuk bergerak dengan mudah ke semua konten yang ada di semua visual UI UX yang kita garap. Nah, hierarki membantu menentukan struktur konten. Dalam membuat arsitektur, idealnya sudah meriset pengguna. Siapa target marketnya, siapa target audiensnya, salah satunya apa saja yang diinginkan oleh pengguna tersebut mengenai produk misalnya. Jadi misalkan kalian membuat UI UX tentang supporter Persebaya misalkan. Nah, kalian akan sangat butuh ngobrol dengan para orang-orang Persebaya itu. Mereka sebenarnya butuhnya apa sih? Apa sih yang mau dijual gitu kan? Dan gimana sih strategi untuk menjualnya? Apakah orang Surabaya itu memberi diskon satu atau promosi seperti apa yang digunakan? Nah, itu akan sangat mempengaruhi arsitektur yang dibangun. Kalau dia fokusnya adalah membangun penjaring anggota, itu akan berbeda dengan mereka yang membangun dengan jualan. Ada juga yang membangun dengan membangun perusahaan, itu beda. Ya, contoh kita membangun perusahaan, kita lihat ini UI UX-nya menggunakan UI UX yang lama aja ya, yang website, karena itu yang dasar. Kita misalkan Unilever, kita lihat websitenya. Bisa kita lihat, dia memiliki arsitektur konseptual yang menarik. Dia menggunakan HTML5. Kalau nggak salah saya sebut, tolong nanti dibenerin apabila saya salah. Kemudian dia juga menggunakan zooming. Kalau di saya sih sebutannya zooming, jadi membesar kayak gini. Saya lupa, pakai press button gitu. Nah, ini bisa kalian lihat.
di akhir itu akan kalian lihat satu titik dinamakan dengan sitemap. Nah, biasanya ini bentuknya bentuknya HTML doc, jadi HTTPS apa itu. Di sini biasanya akan memiliki halaman. Dasarnya adalah dari bentuk halaman itu akan mengarah kemana. Nah, sitemap itu yang menarik kayak gitu. Itu perlu logika yang cukup banyak. Itu kalau company kita lihat update. Kita lihat sitemapnya masih sama dengan menggunakan HTML5. Asik nih. Kita lihat sitemapnya ada nggak? Oh, nggak ada. Dia cuma gini aja, memberikan video produk, cari tahu yang pas, dari sosial media. Nah, ini fungsinya untuk brand atau UI/UX yang difokuskan untuk cuma memelihara. Beda dengan UI/UX yang untuk menjual gitu kan. Misalkan toko apa ya? OLX ini kan fokus untuk menjual. Gitu kan? Beli, jual, dan temukan di sini. Gitu kan? Nah, itu akan berbeda. Bisa dilihat. Ada yang isinya website itu dia mengkampanyekan sesuatu, ada yang menjual sesuatu kayak di Coca-Cola dan lain sebagainya. Siapa? Oh, Dina Martin, Udina. Nah, ini sitemap. Jadi kalian bisa lihat sitemap ini dengan di website yang lain. Nah, kemudian ada wireframing gitu. Ini merupakan yang saya bilang kalau kemarin itu adalah sketch kasarnya atau sketchingnya dari UI/UX yang ingin dibangun. Biasanya digambar dengan tangan, kemudian ya meskipun ini masuk dalam proses UX ya, dan selanjutnya dalam alur kerja UI/UX, meskipun dia digambar dengan tangan, tapi ujung-ujungnya nanti juga didigitalisasi. Hanya saja apabila strukturnya dengan tangan itu lebih enak. Jadi kalian bisa lihat bentuknya, oh ini logo, ini tentang kami. Nah, itu digambar dengan tangan. Gitu. Jadi kalian sebagai desainer harus memahami elemen-elemen bekerja bersama. Cara melakukannya sebagian besar adalah hal preferensi yang dibuat menggunakan perangkat lunak tertentu atau hanya pensil. Meskipun desainer UX lebih suka menggunakan perangkat lunak untuk melakukan penyesuaian dan perubahan jika ada kebutuhan. Jadi di Indonesia masih banyak yang UI/UX itu jadi satu. Oke, workflow-nya saya bagi dua. Jadi satu sesi kita sampai 3, 1, 2, 3 wireframing. Besok kita akan masuk ke alur UX, yaitu logika penggunaan pengguna atau experience pengguna. Oke, minggu ini saya lagi pengen manual-manualan, jadi silakan kalian untuk membuat konstruksi UI/UX workflow dari UMKM yang sudah kalian garap di UTS. Jadi researchlah dia dengan sebaik mungkin, kemudian lakukanlah pembuatan arsitektur informasinya, kira-kira UX-nya seperti apa. Basisnya ke web aja, nggak usah ke aplikasi dulu. Web aja dulu, ini kayak gini web aja dulu. Oh, isinya mau apa gitu. Ini bisa digeser dan lain sebagainya. Arsitekturnya sederhana saja. Kalian juga bisa lihat di sitemap-nya. Nah, minggu ini kita akan ngobrolin penggunaan UI/UX dengan dengan pemrograman. Ada teman kita juga ada di situ untuk ngobrolin itu. Kemudian yang terakhir adalah buatlah wireframing. Jadi wireframing ini merupakan cetak biru yang bisa kalian gunakan untuk menggambarkan kira-kira bentuknya akan kayak gimana.
Nah, biasanya membuat arsitektur ini, kalau bagi desainer itu disertai dengan pembuatan thumbnail-thumbnail, supaya ada ide untuk nanti wireframing-nya kayak gimana. Kalian bisa menggunakan referensi apapun, gunakan, whatever. Tapi yang jadi permasalahan adalah, untuk tugas ini tidak uh, akan terlalu berat ketika kalian memang sudah mengenal UMKM-nya. Akan berat ketika kalian belum menemukan UMKM-nya, dan yang paling berat adalah buatlah video maksimal 15 menit terkait dengan konsep research dari UMKM yang sudah kalian garap pada UTS. Kemudian buatlah atau jelaskanlah information arsitektur ya. Kalian bisa menggunakan Google Xbox yang ada di Windows untuk merekam. Arsitekturnya bentuknya seperti ini, kalian bisa memberikan awalannya, presentasikan ke saya, nanti bentuk wireframe-nya seperti apa. Akan sangat bagus kalian menggunakan pensil, tapi jika kalian bisa digitalisasi langsung ya menjadi masalah bagi saya gitu. Oke, apabila ada pertanyaan kita obrolin di grup. Thank you, selamat pagi, siang, sore, malam.